kenapa sih kalau mau masuk S2 tuh harus ngelampirin proposal tesis dulu? Nah, kesimpulan aku soal ini adalah kemungkinan karena emang di S2 nanti itu kita belajar apa yang ingin kita pelajari. Udah, singkatnya tuh gitu. Oh my god, what is that? Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video aku dan juga mantengin channel aku. Semoga kalian suka sama konten-kontennya ya. Dan sesuai judulnya, di video kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku berkuliah 1 semester di S2 UGM. Perkenalkan, nama aku Indi. Aku adalah mahasiswa Magister Linguistik di Universitas Gadjah Mada. Dan ya aku mau sharing aja sih pengalaman aku selama kuliah di UGM, tepatnya 1 semester ya, 1 semester kuliah di UGM. Jadi aku masuk di bulan Agustus 2024, semester ganjil ya, semester ganjil 2024, dan perkuliahan itu selesai di katakanlah pertengahan Desember, karena mulai UAS itu di awal Desember sampai dengan pertengahan Desember itu alokasi UASnya ya, alokasi waktu UASnya. Dan dari akhir Desember sampai akhir Januari ini aku menikmati masa liburan gitu. Selama kuliah 1 semester di UGM ini apa sih suka dukanya atau apa yang aku rasain? Oke, jadi aku bakal mulai dulu dari kenapa pendaftaran S2 itu banyak universitas yang mensyaratkan untuk melampirkan proposal tesis. Mungkin beberapa dari kalian ini menanyakan soal itu ya. Jadi kenapa sih kalau mau masuk S2 tuh harus ngelampirin proposal tesis dulu? Emang nggak bisa gitu, prosesnya tuh nanti aja pas udah menjalani perkuliahan di S2. Ya sebenarnya sih nggak semua universitas gitu mungkin ya, tapi beberapa kampus yang aku tahu tuh emang mensyaratkan proposal tesis sebagai salah satu syarat pendaftaran S2-nya. Nah, kesimpulan aku soal ini adalah kemungkinan karena emang di S2 nanti itu kita belajar apa yang ingin kita pelajari. Udah, singkatnya tuh gitu. Menurut aku ya, bagi kalian yang juga lagi S2 di luar sana, bisa sematin opini kalian di kolom komentar ya. Apa sih yang dicari atau yang dituju di S2? Pendapat aku itu juga melihat beberapa hal ya di lingkungan S2, dari durasi KBM-nya misal, itu kan 2 tahun doang gitu. Jadi itu lebih singkat daripada S1 yang mengharuskan kita mengikuti KBM selama 4 tahun. Dari sisi akademika juga, S2 ini melanjutkan bidang-bidang keilmuan yang sudah kita pelajari di S1 gitu ya. Dan kita akan lebih improve soal penelitian di kajian-kajian keilmuan yang sudah dipelajari, baik itu di S1 maupun di S2 gitu. Jadi ya emang S2 tuh buat neliti sih. Kita datang, kita belajar untuk meneliti gitu, meneliti fenomena yang ada di sekitar kita dalam kajian keilmuan yang kita ambil gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi seputar kenapa S2 mengharuskan proposal tesis di syarat pendaftarannya. Nah, sekarang aku mau masuk ke suka duka aku kuliah di UGM. Pertama, kuliah di Magister Linguistik UGM itu kayak gimana sih? Oke, jadi di Magister Linguistik ini ada 3 peminatan ya teman-teman. Pertama itu ada terjemahan, kemudian ada linguistik deskriptif, dan ada sosiolinguistik atau linguistik sosial. Nah, aku ini memilih untuk mengambil linguistik sosial atau sosiolinguistik, seperti itu teman-teman. Dari 3 peminatan itu, apakah kita ditentukan oleh prodi? Kamu ambil ini, kamu ambil itu? Enggak. Jadi itu keinginan kita aja ya, berdasarkan keinginan kita. Mau ambil di terjemahan silakan, deskriptif silakan, di linguistik sosial juga silakan. Nggak ada paksaan, karena ini adalah tentang apa yang ingin kita pelajari di S2. Jadi ya udah, gimana kita aja ya kan, mah orang, kalau kata orang Sunda mah. Nah, untuk pembagian peminatannya ini mulai dilakukan kapan? Jadi pembagian peminatan atau konsentrasinya ini dilakukan di awal semester gitu. Jadi di semester 1 udah ditentukan kita mau ngambil mana nih peminatannya, linguistik deskriptif, terjemahan, atau linguistik sosial. Nah, kalau kita udah menentukan ya udah, itu nanti akan mempengaruhi mata kuliah yang kita ambil juga. Nah, kalau misalkan ngambil sosiolinguistik, jadi mata kuliah wajibnya itu ada sosiolinguistik, kemudian ada beberapa mata kuliah wajib yang emang udah harus diambil gitu ya. Nice. Sekarang ke alur perkuliahan Magister Linguistik di UGM. Jadi aku kuliah di sana nih, gimana sih jadwalnya, hari kuliahnya apa aja ya kan. Oke, jadi aku bakal mulai dari hari kuliahnya. Jadi aku kuliah itu 4 hari di semester 1. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nanggung ya. Rabu-rabu. Enggak.
Rabunya ini libur gitu, Rabunya kosong gitu. Kosongnya tuh di tengah-tengah minggu, coba di hari Senin atau Jumat ya kan. But anyway udah terlewati juga sih. Nah, aku kuliah 4 hari itu apakah ditentukan? Ya ditentukan berdasarkan mata kuliah yang aku ambil gitu, berdasarkan mata kuliah yang aku ambil dan juga kelas yang aku ambil. Jadi di angkatanku itu ada 3 kelas ya teman-teman, ada 3 kelas A, B, C. Nah, jadwal kuliah ini menyesuaikan sama mata kuliah yang kita ambil dan juga kelasnya gitu, karena kita harus gantian kan sama kelas yang lain, jadi ya jadwal akan berbeda-beda. Terus mata kuliah yang diambil di semester 1 ini apa aja? Jadi ada 3 kategori mata kuliah yang bisa diambil, yang bisa dan ada yang wajib dan bisa diambil gitu ya, opsional. Pertama, mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib ini adalah mata kuliah yang harus diambil di semester 1, di semester tersebut gitu ya. Maksudnya kalau kemarin aku berarti di semester 1. Terus ada mata kuliah kewilayahan. Ini juga wajib sih. Sebenarnya bisa nanti kalau mau ngambil lagi di semester berikutnya, tapi semester 3, intinya di semester ganjil gitu ya. Cuman ngapain kalau aku nggak ngambil sekarang, aku mau ngapain gitu kan. Aku nggak mau kuliah gitu ya, aku mau kuliah jadi udahlah ambil aja. Nah, terus ada mata kuliah pilihan, ini mah bebas mau diambil atau enggak gitu. Nah, kemarin aku ini ngambil 7 mata kuliah guys. Jadi ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajibnya itu ada pertama linguistik umum, kedua analisis wacana, ketiga ada semantik pragmatik, terus tadi ya sosiolinguistik, terus ada mata kuliah kewilayahan. Berhubung aku ini alumni sastra Inggris, jadi mata kuliah linguistik kewilayahan yang aku ambil adalah linguistik Inggris. Nah, terus satu lagi mata kuliah pilihan, aku ngambil pengajaran bahasa. Jadi di semester kemarin itu ada 2 pilihan mata kuliah pilihannya. Pertama ada pengajaran bahasa sama linguistik forensik. Karena aku merasa membutuhkan di pengajaran bahasa, akhirnya aku ngambil di pengajaran bahasa. Ntar nih, ada satu lagi mata kuliah yang belum kesebut apaan ya. Mata kuliah satu laginya adalah teori kebudayaan. Ya Allah, teori kebudayaan ya guys. Nah, terus di semester 1 ini setelah menyelesaikan perkuliahan tadi, di akhir perkuliahan kita sempat di-spill bahwa nantinya kita akan diminta untuk menyetorkan judul tesis. Nyetorin judul tesis. Aku aja masih belum kepikiran. Dan kemarin baru ada info bahwa penyetoran judul tesis ini dilakukan maksimal di 31 Januari 2025. Judul doang sih, ya kayak proposal aja gitulah. Kita ngambil proposal kita yang lalu aja mungkin bisa. Kalau misalkan emang nggak ada perkembangan dan nggak ada perubahan gitu ya, kita mau mempertahankan proposal tesis kita yang di submit di awal pendaftaran juga bisa gitu ya. Nah, ini juga adalah hal yang menghantui benakku waktu sebelum S2 tentang jurnal. Jurnal itu apa sih? Apakah S2 tuh wajib publish jurnal terus? Aku tuh bertanya-tanya soal itu ya. Nah, aku baru bisa menemukan pencerahannya itu pas saya emang udah di S2 sih. Sebenarnya sebelum S2 juga aku udah nanya-nanya ke teman kayak jurnal tuh gimana sih? Apakah publish jurnal terus? Apakah publish jurnal terus di S2 gitu-gitu. Di masing-masing jurusan itu bakal berbeda kebijakannya. Tapi intinya aku mau ngejelasin dulu singkat aja soal jurnal. Nah, jurnal tuh apa? Jadi jurnal ini adalah kumpulan artikel ilmiah. Nah, yang kita kerjakan adalah artikel ilmiahnya, bukan jurnalnya gitu loh. Jadi kita buat artikel ilmiah, nanti habis itu kita submit ke jurnal. Nah, nanti kalau misalkan jurnal itu ACC, nah ya udah, artikel ilmiah kita terpublish di jurnal A, B, C gitu ya misal. Jadi gak usah pusing-pusing membedakan apa itu jurnal dan artikel ilmiah. Intinya yang kita kerjain itu artikel ilmiah, cuman satu doang. Jurnal itu kumpulan artikel ilmiah, tapi intinya emang tuh lebih terkenal dengan bikin jurnal gitu. Padahal yang kita bikin itu adalah artikel ilmiah yang dipublish di jurnal gitu. Nah, kalau di UGM khususnya di Magister Linguistik itu gimana? Apakah wajib publish jurnal terus atau enggak? Jadi waktu pertama kali ada pertemuan anak-anak S2 linguistik itu Kaprodinya bilang bahwa kita memang diharuskan untuk publish jurnal, yang wajib adalah satu jurnal tentang tesis kita. Jadi nanti tesis kita akan membahas apa, nah itu dijurnalin, diringkasin gitu. Nah, terus dibikin artikel ilmiahnya dan kita publish ke jurnal gitu. Nah, untuk kategori jurnalnya gimana aku agak lupa sejujurnya. Nanti bakal aku update di video pengalaman kuliah di S2 UGM selanjutnya aja deh ya.
karena ini aku baru semester 1 juga BTW. Terus untuk perkuliahan sendiri ini gimana? Apakah jurnal itu selalu diwajibkan? Apakah artikel ilmiah itu selalu diwajibkan untuk publish? Jadi pengalaman aku adalah tidak, teman-teman. Beberapa dosen ini ada sih satu dosenku yang emang menyarankan untuk menerbitkan artikel ilmiah kita di jurnal gitu. Nanti kalau misalkan artikel ilmiahnya terbit di jurnal, kita dapat A. Nah, tapi ada juga beberapa dosen yang meminta kita untuk membuat artikel ilmiah aja, bebas mau disubmit ke jurnal atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan sepengalaman aku yang ngelihat teman-teman yang udah pada bikin artikel ilmiah, ya mereka sih pada submit artikel itu ke jurnal gitu, karena ya udah kita udah nulis artikel ilmiah, ngapain kagak disubmit gitu ya kan gitu. Nah, terus artikel ilmiah ini diminta setiap momen apa aja sih? Jadi sepengalaman aku artikel ilmiah ini diminta di momen ada yang UTS, ada yang UAS gitu. Jadi ada dosen yang minta kita bikin artikel ilmiah di UAS aja, ada dosen yang minta kita untuk membuat artikel ilmiah di UTS dan juga UAS. Nah, ngomongin soal UTS dan UAS di Magister Linguistik itu gimana sih? Jadi variatif ya teman-teman. Ada yang minta tadi bikinin artikel ilmiah, ada yang ngerjain soal, ada yang minta kita bikin esai reflektif gitu, semacam esai. Jadi nggak selalu atau nggak melulu untuk bikin artikel ilmiah gitu teman-teman. Tapi intinya sih pengalaman aku kemarin tuh pada take home ya, nggak ada tuh kita ngerjain di kelas. Sekarang aku mau lanjut ke keluarga linguistik Gajah Mada. Jadi di Magister Linguistik UGM itu ada semacam perhimpunan, bukan semacam, memang ada perhimpunan mahasiswanya namanya Kalingga, dan Kalingga ini yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan juga tetap berorganisasi gitu. Ya kalau aku melihat gitu, aktivitas-aktivitas di Kalingga ini ya memang merangkul mahasiswa ya gitu, karena aku tuh nggak berekspektasi bahwa nanti di S2 tuh ada himpunan mahasiswanya, karena ya cuma 2 tahun doang, terus isinya paling bapak-bapak ibu-ibu, atau maksudnya orang yang emang udah nggak muda lagi gitu ya, nggak muda lagi tuh aduh, maksudnya yang memang sudah punya dunianya masing-masing gitulah. Tapi ternyata ada di Linguistik UGM Kalingga, dan aku jujur seneng karena waktu awal masuk UGM ini kita dibuatkan forum kumpul, kenalan soal linguistik UGM tuh kayak gimana. Kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan seputar jurusan perkuliahan itu bisa langsung tanyain aja, dan itu sangat membantu gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk magister linguistik, ya udahlah tenang. aku sih bukan pengurus Kalingga ya, nggak tahu sih bakal jadi pengurus atau enggak ya, tapi intinya mereka sangat membantu. Terima kasih Kalingga. Nah, sekarang udah pembahasan akhir overall kuliah S2 di Magister Linguistik UGM tuh kayak gimana sih kesannya. Jadi aku sih suka-dukanya tuh ya ada sukanya, ada dukanya gitu. Dukanya itu ya biasa, tugasnya bejibun, presentasi juga masih tetap ada kayak S1. Nah, sukanya adalah kita mendapatkan lingkungan yang suportif untuk mendukung giat-giat akademik kita ya sebagai individu gitu. Karena kita melihat teman kita yang rajin membaca, rajin membuat artikel ilmiah, rajin diskusi, rajin seminar, itu akan secara tidak disadari mendongkrak semangat kita untuk oke, kita harus belajar. Bukan kita harus menjadi seperti mereka, tapi oke, kita bisa kok untuk lebih baik lagi, seperti itu. Yang overall sih gitu aja videonya, takut kepanjangan. Intinya itu tadi pengalaman kuliah aku selama 1 semester di Magister Linguistik UGM. Semoga membantu ya. Semoga video ini memberikan informasi yang kalian butuhkan soal kehidupan di S2 live. Terima kasih teman-teman yang udah nontonin video sampai akhir. Kalau kalian suka, tinggal suka video ini. Kalau nggak suka, tinggal nggak suka video ini. Dan kalau misalkan kalian mau keep up dengan video-video aku selanjutnya, bisa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Aku jarang nih bikin promosi kayak gini nih, kayaknya aku cuma beberapa kali doang atau malah nggak pernah ya. Pernah sih kayaknya, tapi jarang. Udah gitu aja sih. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung komen di kolom komentar, bakal aku jawabin sebisa aku. Kalau aku nggak bisa, ya aku bilang nggak bisa gitu. Udah, see you on my next video. Bye bye.